Ini lempeng banget kita ya kontennya ya, edukasi full. Biasanya cengas-cengenges nggak apa-apa, sekali-sekali. Nah, kita kasih di satu tempat gini. Terus nyangkrutnya kita bikin mabok. Nah, setelah dia hamil, dia itu sudah menahan lapar lama sebenarnya, tapi dia mau makan juga nggak enak. Istilahnya kayak orang kembung mungkin ya, apa ya? Wah, bunyi pret. Dan kalau kalian memutusin buat ternak berdragon, kalian harus cek video ini sebelum kalian berternak. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Udah lama nggak konten kayak gini, kata melorot. Nah, konten apa ya? Nah, nggak tahu tuh disuruh konten. Ya, jadi gini teman-teman, hari ini saya mau nurutin permintaan teman-teman nih. Jadi beberapa ada yang DM saya tentang berdragon. Nah, Kak, bagi caranya atau tipsnya gimana cara berternak berdragon? Sebenarnya sih banyak banget referensi ya kalau kalian mau buka di internet atau apa dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau tahu yang versi saya, ya saya bakal jelasin di sini, nggak lama-lama. Pokoknya singkat-singkat aja. Jadi hari ini saya bakal kasih tahu ke kalian 5 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk berternak berdragon, atau 5 hal yang wajib kalian ketahui sebelum berternak berdragon. Oke? Jadi kali ini lempeng banget kita ya kontennya ya, edukasi full. Biasanya cengas-cengenges nggak apa-apa, sekali-sekali biar ya kan tidak monoton, jadi ada variasinya. HP ini saya pakai mulu. Yuk sekarang gas. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian pelihara berdragon ada yang pertama, bukan pelihara ya, berternak. Kalau kalian mau pelihara berdragon, BDBB atau apa, itu udah banyak saya kontenin ya, ada di sini nih. Pokoknya di YouTube saya udah ada beberapa video tentang berdragon, kalian bisa tonton. Tapi itu dulu editannya masih lama bos. Saya masih kurus kayaknya waktu itu sih. Belum saya kecil. Belum seseksi ini. Nah, jadi sekarang kita bakal bahas soal berdragon. Yang pertama yang wajib kalian tahu adalah pemilihan indukan yang baik. Pemilihan singkatnya ya. Ini apa sih? Nah, ini ngono. Pemilihan indukan yang baik kayak gue. Ya, pemilihan indukan yang baik nomor 1. Nah, kita membahas soal indukan nih. Di sini ada beberapa indukan berdragon, kamu bisa lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 5 ya. Dan yang pertama kalian harus tahu waktu atau usia yang tepat buat berdragon itu bisa dikawinkan. Jadi jantan sama betina itu baiknya usia di atas 1 tahun, Pi. Udah bisa Jadi diberitain 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, pokoknya sekitar itu nanti biasanya sudah mulai beratnya sudah mulai pas. Jadi beratnya tuh 350 sampai 380 itu sudah oke lah buat dikawinkan. 350 gram ya, bukan kilo, gram. 350 380 gram itu sudah oke buat dikawinkan. Dan panjangnya itu lebih dari 45 cm, bisa 48, 50 itu sudah mulai oke gitu loh. Kenapa pada size itu? Padahal waktu umur satu tahun mungkin ya, atau mungkin 8 bulan jantan itu sudah birahi. Jadi ini kalian bisa lihat nih pejantan ya, ini pejantan 3 ini pejantan. Mereka itu sudah birahi pada usia 8 sampai 10 bulan itu biasanya sudah birahi, jenggotnya udah hitam gitu. Cuman ya kalau kita kawinkan biasanya belum oke untuk hasilnya. Biasanya indukannya jadi infertil atau apa. Tapi kalau betina kita kawinkan usia segitu, itu bahayanya egg binding. Jadi usianya belum kuat atau badannya belum kuat untuk dia bertelur, akhirnya telurnya bisa keluar. Sedang terus berarti? Iya, mati akhirnya. Si indukan juga mati, indukan mati telurnya otomatis susah buat dikeluarin. Nah, jadi pemilihan indukan yang baik. Dan untuk usianya tadi sudah ya segitu. Kalau misalnya kalian kawinkan, kalau misalnya belum umur segitu tapi panjangnya sudah lebih dari 45 cm, itu bisa, Vi.
Misalnya baru 6 bulan nih, udah panjang banget, udah gede badannya gitu loh. Udah bisa. Iya udah bisa buat kelihatannya udah bisa buat kawin gitu loh. Tapi baiknya kalian tetap mengikuti umur gitu. Jadi nunggu 1 tahun lebih baru kalian bisa kawinkan. Kalau umurnya udah pas tapi badannya masih kecil gimana? Nah itu di push. Nah jadi yang kedua itu bukan yang kedua, untuk pemilihan indukan kalian juga harus perhatikan tentang pakannya. Pakan yang baik itu tetap nomor 1 tuh kecoa dubia, Vi. Oh iya. Kecoa dubia itu paling bagus. Yang kedua kalian bisa jangkrik. Silkworm juga bagus. Silkworm itu ulat sutra ya. Silkworm itu yang warna hijau itu juga bagus. Tapi moisture-nya terlalu tinggi. Moisture-nya terlalu tinggi. Proteinnya oke. Jadi buat selang-seling aja. Untuk main pakannya dia, main dietnya dia itu ya kalau baiknya ke dubia atau jangkrik itu, dubia atau jangkrik buat dailynya ya. Jangkrik kita udah beli. Nah jangkrik terus ini di good lot dulu ya. Good lot itu berarti pakan untuk pakannya BD. Jadi si pusing kan? Sama saya juga. Jadi kalau kita mau kasih makan BD, si jangkrik ini kita kasih makan dulu. Biasanya saya kasih sayur-sayuran kayak casim atau wortel gitu ya. Jadi dia nggak pakan sembarang, Vi. Biasanya mungkin di tempat penjual jangkriknya atau di peternaknya dikasih makannya konsentrat nih, pur atau apa gitu. Nanti dimakan BD takut kenapa-kenapa, karena itu kan bahan-bahan ya mungkin ada bahan kimianya gitu loh. Jadi baiknya setelah kalian beli jangan langsung dikasih makan BD, kalian kasih good lot dulu. Biasanya saya setiap hari beli 5.000. Jadi 5.000 nih saya beli nih, terus saya kasih good lot buat makan besok, buat makan kamu besok, buat makan BD-nya besok, dan besoknya saya beli lagi, saya good lot lagi buat makan lusa gitu loh. Jadi setiap hari saya beli 5.000 untuk segini, untuk segini gitu. Tadi untuk pakannya ya. Dan untuk jangkrik ini ya kalian bisa kasih kalsium untuk pakannya dia ya. Kalsium kalian boleh merek apa aja deh, terserah, mana banyak yang bagus-bagus ya. Cuma saya biasa pakai yang ini. Nah kita kasih di satu tempat gini. Nah ini kocok-kocok nih, kocok kayak gini, Pi. Kayak gini. Satu beda lagi, kocoknya kayak gini. Yang kayak gini ya teman-teman. Jaringan benar. Nih saya biasanya taruh di tempat seperti ini. Terus saya ambil BD-nya, saya taruh di sini. Jadi dia selain kita nggak susah naruh di kandang, biasanya kalau kita taruh di kandang, jangkriknya ngumpet di bawah koran atau ngumpet di bawah karpet gitu. Jadi kayak kemakan apa ya? Iya, saya teknik kasih makannya saya di luar kandang seperti ini teman-teman. Oke ya. Jadi tadi pemilihan indukan yang baik tadi sudah mencakup ukuran, berat, ya kan, dan juga pakan yang untuk pakan yang seimbang, yang bagus lah buat mereka. Oke, sekarang yang kedua, kandang dan kebutuhan untuk bird dragon. Mana sini ya? Kandang balik sini. Iya. Kandang dan kebutuhan untuk bird dragon. Nah, ini penting juga nih karena kalau kalian mau ternak BD tapi kalian nggak mikirin kandang, itu salah total. Kalian di sepasang gitu terus kalian gabungin terus sampai berapa tahun nggak kawin gitu ya, salah juga. Jadi ada tekniknya gitu. Kalau saya ada tekniknya. Nah caranya gimana? Si bird dragon jantan sama betina itu harus dipisah. Jadi ini jantan ini betina. Kenapa dipisah? Karena untuk mengantisipasi adanya kecolongan kawin. Kan karena si jantan kan sudah birahi nih, Vi. Sudah birahi nih, tahu dia kawin betinanya belum ready udah sikat aja. Nah, gitu. Jadi dipisah sampai usianya sesuai. Tadi yang kayak kita bahas di awal ya, usianya sesuai untuk dia kawin gitu. Setelah usianya sesuai, kalian bisa gabungkan si jantan sama betina dalam satu tempat gitu. Ini kandangnya segini nih ya.
Ini ukuran 80 sentian. Pokoknya kandang satu ekor BD itu kalau bisa lebih besar, lebih panjang dari ukuran badannya dia. Ini kan sekitar 50-60, ini 80. Jangan dipres. 50 ya ukurannya 50 panjangnya. Dia mau belok susah ya kan. Nah, ini digabung, kalian bisa gabung si jantan sama betina. Nih, ini contohin ya, saya contohin ya. Ini jantan yang kemarin aku baru unboxing nih. Si Cyclops mata satu. Ya kan, ini jantan, nih warnanya begini, kelihatan nggak warnanya nih? Kelihatan. Biasanya beda antara ini agak merah ya? Iya, jadi saya nggak tahu nih jenis warnanya apa, tapi ya saya suka jadi saya beli. Nah ini kita gabungin sama ini betina nih, ya ini betina kita gabungin aja. Ini. Kalau kalian mau kawinin, kalian gabungin begini. Kalian gabungin tapi tidak lama. Contoh nih ya, dalam seminggu kalian gabungin sehari atau 2 hari ini. Kan ngerespon loh. Tuh. Dia ngerespon, ini tandanya dia respon, dan si betina akan angguk-angguk pelan. Itu tandanya dia takut, karena jantan tuh teritori ya, bukan takut ya, merespon balik. Gitu loh. Kalau betina yang nggak mau, biasanya kalau si jantan angguk-angguk, dia ikut marah, ikut marah gitu loh. Si betinanya nih preman lah istilahnya. Kalau yang udah begini tuh dia nungkluk gitu pelan, biasanya sih mau kawin nantinya. Tapi jangan kalian gabung terus ya, nah gitu. Jadi 2 hari kalian gabung atau sehari kalian gabung, kalian pisahin lagi. Nanti minggu depan kalian gabung lagi gitu. Jangan full kalian gabung. Sehari 2 hari kalian gabung, kalian bisa lagi. Jadi untuk memacu, istilahnya apa ya? Merangsang dia supaya mau kawin. Kalau dipisah nanti kan, besok kawin lagi nih. Kalau digabung kan kawin terus bos. Kadang nggak mau kawin kalau digabung terus. Nah ini udah habis Wi. Nih ya, udah habis ya. Kita balikin. Jadi kasih makannya segitu, dan kita bisa kasih sayur juga. Kita bisa kasih sayur kayak cesim, itu bagus juga buat mereka. Cesim sawi hijau ya. Iya. Cesim itu sawi hijau itu bagus juga. Kalian bisa kasih seminggu 2 kali atau 3 kali bisa. Jadi di mix, kalau saya biasanya paginya ini, terus sorenya hari ini saya kasih cesim, besoknya lagi cesim, sorenya kita mix, karena untuk kebutuhan cairannya dia ya kan, dia kan butuh air juga dong, karena di kandang itu harus kering, kandang BD itu harus kering untuk mencegah jamur, pneumonia dan lain-lain gitu ya, harus kering dan bersih. Nah kalian bisa lihat gini. Nah ini kandang dan equipmentnya. Jadi kandang kalian bisa gabung seperti ini kalau kalian mau kawinin, dan suhunya juga penting teman-teman. Suhu untuk kandang dragon itu range kisaran 33-34. Suhu ini normalnya ya. Jadi memang panas 33-34, dan untuk basking spotnya di bawah sini itu yang deket lampu. Itu di sini ini sekitar 38 39. Nah, 38-39. Jadi memang harus seperti itu, dan posisinya kering, kelembaban juga di bawah 50. Jadi ada alatnya buat mengukur, tuh namanya hygrometer, termometer untuk suhu, hygrometer untuk kelembaban. Nih, ya kan, dari gabung kayak gitu. Tapi dia belum mau kawin. Ini apa? Itu baru merayu bos. Merayu. Oke, jadi ini kandang, dan kebutuhan untuk breedingnya ada ini, sini saya udah siapin. Ini masukin dulu. Nah di sini saya udah siapin buat kebutuhannya nih. Jadi kalau duduk ya Vi, capek. Nah di sini ada ini nih, box inkubator nih. Kalian bisa lihat. Gunanya buat naruh telur-telur ketika si betina nanti udah keluarin telur ya. Jadi di sini ada egg tray-nya buat naruh telur-telur. Di bawahnya ada vermiculite. Ini adalah media buat menyimpan suhu dan kelembaban ya dalam satu ini. Jadi telur itu suhu dan kelembabannya bakal stabil. Biasanya dibasahin dulu Vi, bawahnya Vi. Dibasahin dulu. Jadi kan agak lembab-lembab gimana gitu kan.
di atasnya kering, di bawahnya basah. Jadi bawah di spray, terus kita taburin lagi yang kering, terus ditutup, ininya dipasang, ini dipasang. Ini ada tempat buat termometer juga di sini. Jadi saya ada termometer air itu, air raksa yang merah. Ini bisa di sini termometer ditutup, atau kalian bisa beli termometer atau hygrometer yang digital, itu sudah ada yang ada kabelnya gitu. Kalian bisa taruh di box styrofoam untuk media nyimpan ini supaya suhunya lebih stabil gitu. Ini vermiculite-nya modelnya kayak gini. Kalian bisa cari, biasanya yang kiloan ada, yang 500 gram juga ada ya. Nah, ini dia kandang dan equipment yang kalian butuhkan ketika mau beternak bird dragon. Oke teman-teman, sekarang yang ketiga adalah treatment untuk betina yang hamil. Jadi setelah kalian gabungin begini, nih kalian lihat ini kayak begini kan, nanti sudah kawin ya. Saya terus terang ternak bird dragon di Tegal ya, jarang banget lihat dia kawin. Kalau di Semarang dulu saya sering lihat dia kawin karena mungkin di Tegal kita udah kerja CV, kita gabungin pas pagi gitu, kita nggak pernah lihat dia kawin. Tapi tahu-tahu dia udah hamil. Jadi kalau betina sudah hamil tuh si ininya gede banget loh, apa namanya, perutnya kelihatan banget dia gendong telur. Nah dia bisa kelihatan banget dia lagi gendong telur. Dan treatment khususnya biasanya dia tuh agak susah, malas makan. Makan bakal malas banget, sedikit cuma 1-2 ekor jangkrik. Sayur kalian juga bisa kasih lebih, cesim ya, supaya dia nggak dehidrasi. Terus dia bakal mulai gali-gali. Nah ini BF-nya dia mulai gali-gali, biasanya di ujung dia gali-gali, terus gali-gali karena dia mau cari tempat. Kalau di alamnya dulu dia cari tempat, dia menggali lubang sampai agak dalam, terus dia bertelur di situ. Lamanya gali-gali itu biasanya 2-3 minggu, tergantung sih. Ada yang gali-gali seminggu udah nelor, ada yang 2 minggu, ada yang lebih gitu loh. Nah punya Galuh kemarin sudah nelor ya, dia sudah punya Galuh, sudah nelor, dia udah gali-gali, udah nelor. Kalian bisa lihat ini telurnya ada kalau nggak salah ada 17 lagi. Terus sudah saya inkup juga. Nah treatmentnya setelah bertelur, nah ini yang perlu kalian perhatikan banget para betina bird dragon yang sudah bertelur. Jadi kalau kalian sudah mencapai fase bertelur ya, sudah mencapai, penting banget untuk langsung, kalau saya langsung redam dia pakai air hangat, direndam, dia biasa langsung minum. Si yang habis bertelur itu? Iya, si betina yang habis bertelur itu bakal kurus banget dan dia langsung minum. Setelah itu besoknya atau sorenya kalian bisa kasih dia makan, dia langsung makan banyak. Nah gitu. Jadi kadang kita lupa memperhatikan tentang kebutuhannya dia di sisi gizi ya, dan pola makannya dia, karena setelah dia hamil dia itu sudah menahan lapar lama sebenarnya, tapi dia mau makan juga nggak enak. Istilahnya kayak orang kembung mungkin ya, mau makan nggak enak, mau ini nggak enak. Pokoknya dia nahan makan karena dia gendong telur juga, tapi setelah itu dia butuh asupan yang baik banget, bergizi banget buat ningkatin balik tubuhnya dia gitu. Seperti yang kalian tahu, bird dragon betina itu sebenarnya ada beberapa kali clutch ya, dalam arti bukan satu kali, ketika dia sudah hamil dia bisa bertelur lebih dari 1 kali. Iya. Jadi bulan ini nelor, nanti 2 bulan lagi nelor, atau 3 bulan lagi dia bisa nelor lagi gitu loh. Dan itu yang kemarin clutch keduanya si bird dragonnya Galuh yang ini tadi, yang kita kasih makan tadi, ini udah bertelur ini. Ini lagi tahap pemulihan nih, ini udah kempes, telurnya udah nggak ada ya kan. Ini lagi tahap pemulihan, kita rendam pakai air hangat. Waktu pas habis bertelur langsung kita rendam air hangat, dan ini lagi kita push terus supaya gizinya naik gitu. Nah ada nih beberapa temen-temen yang tanya sama saya, Mas, kok kalau betina hamil gali-gali perlu media nggak sih? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi ada plus minusnya teman-teman. Ada beberapa betina yang dikasih kayak pasir malang atau mungkin desert sand buat dia gali-gali. Ada yang cuman polosan aja. Nah plus minusnya gini, plus minusnya kalau yang gali-gali pakai pasir, dia bakal lebih menstimulasi buat cepet nelor. Yang pertama itu karena dia gali beneran sih, sampai dalam, sampai masuk ke bawah, terus dia baru bertelur gitu. Itu memang oke-nya di situ. Tapi minusnya kalian harus bersihin pasirnya nih.
dari si telurnya. Iya, karena kadang mungkin ada pasti dia nggak higienis misalnya, atau biasanya nempel di telur, karena begitu telur itu keluar biasanya agak lengket ya, karena ada cairannya agak lengket, biasanya nempel itu agak susah gitu. Itu plusnya begitu, minusnya gitu. Kalau misalnya cuma di kandang seperti ini, saya biasanya cuma di kandang aja sih, cuma di kandang biasa, nggak saya kasih pasir atau apa. Dulu saya kasih pasir, cuma sekarang agak males, jadi aku cuma gini, dan dia juga bertelur juga sih akhirnya. Dan biasanya waktunya lebih lama, dan ketika dia bertelur, kalian harus cepet-cepet ambilin telurnya. Kalau enggak nanti bakal keinjek-injek, kedorong-dorong gitu. Jadi plusnya itu kalian nggak usah bersihin telurnya, lebih simple. Begitu telur langsung diambil. Tapi timingnya kita nggak tahu nih. Kalau misalnya dia nelurnya pas tengah malam, ya kalian harus sering cek gitu loh. Pas kalian lihat, oh udah nelur nih, kalian langsung pindahin, kalian langsung treatment supaya si betinanya juga survive, telurnya juga masih oke. Karena kalau terlalu lama di luar, nanti bakal kering, telurnya bakal kering gitu loh, bakal kering. Terus si betina ini, kalau misalnya dia telur di luar seperti ini nggak dipasir, dia tetap akan dorong-dorong telurnya di pojokan gitu loh. Kadang diceker-ceker juga, jadi kena kuku, kena apa, bisa pecah telurnya gitu. Itu plus minusnya di situ. Itu untuk treatment betina yang lagi hamil dan bertelur. Oke, selanjutnya adalah inkubasi telur Blood Dragon. Nah, tadi telur-telur yang udah keluar dari indukan betina ini, saya mau kasih lihat ke kalian yuk di dalam, di belakang. Belakang. Jadi ada beberapa, 17 atau berapa ya? Nih saya simpan di sini. Nah, ini modelnya seperti ini aja teman-teman. Kalau saya modelnya seperti ini aja. Karena suhu ruangan dan kelembaban sudah oke, sudah stabil. Buktinya dari kemarin juga netes gitu, Pak. Nih, hangat banget. Nih, sini maju dikit. Nah, ini nih telur-telurnya nih. Saat kalian bisa lihat. Jadi box tadi ditaruh begini, terus dikasih air untuk media supaya agak lembab di luarnya, dan di dalamnya tuh seperti ini. Nah, ini telurnya ada beberapa. Tuh, ya kan? Lihat ya. Oke, ini ada berapa? 12 kan? 6 kali 2. Nah, ini sisanya ada 5 di sini, 17 berarti. Kemarin juga nelur segini kayaknya. Tuh. Jadi, di sini model inkubasi telurnya seperti ini. Dan suhu, matiin dulu. Nah, suhu dan kelembaban dalam box styrofoam ini itu perlu juga stabil. Jadi kisaran 30, 31, 29, 30, 31. Antara itulah 29, 30, 31. Jadi sebenarnya sudah pas banget sama suhu di Indo sih. Sebenarnya sudah pas banget sama suhu di Indo. Tinggal kelembabannya itu sekitar 70%. Nah, gimana kalian bisa keep suhu itu stabil segitu sampai masa batasnya tuh sekitar 55, 60, 65 hari. Jadi antara 55 sampai 65 hari. Kira-kira sekitar itulah. Biasanya sih hari ke-60 saya ya. Hari ke-58, hari ke-55, hari ke-60. Jadi masing-masing, nggak selalu sama, setiap betina beda-beda. Biasanya tergantung suhu juga sih. Kalau suhu kalian lebih rendah, setahu saya kalau lebih rendah tuh agak lebih lama, Pi. Netesnya jadi lebih lama gitu. Jadi itu tadi ada perhitungannya ya seperti itu. Jadi modelnya box-box seperti itu tadi gitu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah treatment anakan BD ketika baru menetas. Nah, ini penting nih. Ini ke depan yuk. Astagfirullah. Kalem. Goyang kabeh. Sopo. Baru wis mumet ya. Oke, jadi untuk anakan BD yang baru netes itu nggak langsung makan. Yang perlu kalian tahu itu ya, ketika anakan BD sudah netes itu nggak langsung makan. Dia butuh waktu kira-kira 3 harian ya, 3 harian. Karena apa? Di perutnya dia masih ada kuning telur, Pi. Jadi cadangan makanan dia ketika di telur tuh masih ada. Biasanya kalau sudah mulai pup gitu, nanti baru dia kita kasih makan. Kalau ular kan nunggu shading pertama baru kasih makan, Pi. Kalau BD itu enggak, 3-4 hari kita boleh kasih dia makan gitu. Nah,
perawatan ketika baru keluar, biasanya nih ya, saya biasanya seperti ini. Biasanya ada BD, anakan BD yang masih kuning telurnya di luar nih, Bi. Nah, biasanya saya pakai gag seperti ini, terus saya tutupin pakai tisu ini, tisu gini ya, kalian rapiin, terus buat alasnya dia, karena dia butuh yang steril, Bi. Alasnya gini, kalian tutup gini. Nah, terus kalian spray ininya. Nah, kira-kira kayak gini, Bi. Nah, nih kalian spray supaya ini membantu supaya si kuning telur yang di luar perut itu juga masuk. Kadang juga ada yang vermiculit atau perlitnya nempel nih di badannya dia, karena agak basah ya, Bi. Ya, jadi agak lengket gitu loh, Bi. Karena kalau begitu dia keluar dari telur, terus itu agak ada kayak lendir-lendir bening gitu. Bening, Bi. Bukan putih. Bening, jadi lendir-lendir bening itu, nah itu bikin beberapa media itu ada yang nempel di badan. Jadi kalian bersihkan dengan cara seperti ini, terus kalian taruh kayak gini. Nah, itu treatment awal untuk dragon yang baru menetas. Kira-kira 3-4 hari dia udah mau makan sih. Dan yang makannya apa, Kak? Nah, ini yang penting. Kalian bisa kasih baby dubia ya, itu yang kecil-kecil banget, yang 0,5 atau apa ya, jangan terlalu banyak, kasih dia coba makan beberapa. Terus kalian juga bisa pakai ulet Hongkong, tapi ulet Hongkong yang putih ya. Apa tuh ulet Hongkong yang putih? Ulet Hongkong yang baru ganti kulit atau molting, jadi warnanya masih putih gitu, Bi. Karena itu tulang kulitnya masih lembek, iya, masih lempuk, jadi tidak berbahaya buat si apa ya, bunyi pret. Jadi nggak berbahaya buat anakan bearded dragon tersebut. Itu tadi treatment buat bearded dragon yang baru menetas. Dan untuk usia sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan itu nanti udah segede-gede ini, Pi. Nah, kalian bisa lihat tuh di close up nih, ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini berapa ini, Pak? Mana? Oh, yang atas itu aku keep sih sengaja. Jadi biasanya setiap kali ada anakan netas gitu saya keep 1 untuk ya buat punya aja sih. Jadi saya keep 1 itu yang dari luar kota kemarin, indukan saya ini saya keep 1. Terus nanti ini ada yang buat giveaway kan, terus buat giveaway galu juga, karena ini kan anakannya dia juga kan, buat giveaway galu, dan sisanya kita jualin gitu, jualin di Dragon Breeder ya, Dragon Palace Breeder. Dragon Palace Breeder. Nah, ini kita mau kasih makan mereka dulu. Kalau untuk dragon yang baru baby, yang masih kecilan, ada yang tanya, Kak, perlu nggak sih motongin kaki jangkrik? Kaki jangkrik yang belakang, yang 2 itu supaya lebih aman. Jadi kayak gini, ada banyak pro dan kontra juga soal ini. Karena apa? Yang pertama, orang ada yang bilang, saya dari kecil saya kasih sama kakinya nggak masalah kok, gitu loh. Ada yang bilang, jangan Kak, nanti nyangkut di tenggorokan, bikin luka, infeksi dan lain-lain. Jadi gini, kasus luka, infeksi dan lain-lain itu ada, memang benar, tapi tidak sering. Jadi kondisi-kondisi tertentu kayak manusia tuh makan ayam tersedak modar, itu ada lebih. Ada tapi ya? Jarang. Ya, ada tapi jarang. Yeah. Ada tapi jarang. Jadi mungkin bisa kejadian seperti itu tapi jarang. Jadi untuk safety-nya ya, kalau saya, kalian boleh potongin untuk baby yang kecil, tapi untuk usia yang sudah ini umur panjang sekitar 17 sampai 20 cm. Iya. Ini sudah langsung aja sikat nih kalian bisa lihat. Ini saya nggak potongin. Oh, ya kan, langsung makan. Ini juga yang ini. Oh, kelihatan ya, Bi? Ada. Oh, nah, jadi kayak gitu teman-teman. Itu tadi di sini ada 5 hal yang perlu kalian ketahui sebelum memutuskan untuk breeding. Ya, untuk breeding. Jadi saya tunjukin dari awal pemilihan indukan,
sampai pasca melahirkan, pasca bertelur, pasca telurnya menetas, itu yang harus kalian perhatikan. Jadi step-stepnya kayak gitu, karena ada beberapa orang yang malas untuk berbagi ilmu tentang Bearded Dragon. Kalau saya sih sok aja. Kalau kalian kan banyak banget nih teman-teman sekarang yang mulai pelihara Bearded Dragon dari baby, ya kan? Bearded Dragon baby di pasaran ini lagi banyak banget nih. Kalau kalian memang suka, kalian beli, kalian cek treatmentnya dulu gimana. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya juga sudah ada treatment untuk Bearded Dragon baby. Dan kalau kalian memutusin buat ternak Bearded Dragon, kalian harus cek video ini sebelum kalian berternak, karena ini oke banget ya. Saya udah jabarin dari awal pemilihan indukan sampai setelah menetas. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa komen di Instagram saya lah, bisa nanti saya balesin. Kayaknya setiap komen aku udah balesin semuanya. Iya kayaknya. Setiap komen pasti saya balesin, nggak mungkin nggak saya balesin. Gitu. Paling enggak saya kasih lope lah. Saya lope for you gitu. Kita aja teman-teman, saya dari dia undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.